Dan tiap rasa-rasa tadi itu hubungannya sama organ. Tadi saya cerita nih kunyit. Kunyit itu hubungannya sama jantung, pahit dia. Kemudian ini apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah pertemukan kita di sini, dan tentunya dalam rangka memakmurkan masjid Allah, dan mudah-mudahan semakin banyak yang Allah berikan kepada kita semua tentunya akan semakin membuat kita bersyukur, karena dalam Islam atau apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, batas atas dari sebuah kebahagiaan itu adalah syukur, dan batas bawah dari sebuah kesedihan itu adalah sabar. Maka ketika kita sudah tahu konsep ini, alhamdulillah insyaallah hidup kita akan tenang, karena Nabi Muhammad tentunya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Dan tentunya ini juga tidak lepas atau kaitannya dengan kita sebagai manusia, karena manusia adalah makhluk yang memang sangat erat atau sangat terikat dengan keadaan sekitarnya. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa imannya seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul. Imannya seseorang itu bergantung dengan lingkungannya dia. Maka kita tahu ya, generasi yang terbaik yang pernah ada di bumi ini, itu mereka berkumpul bergaul sama-sama mereka saja. Berkumpul bergaul dengan orang-orang yang punya visi akhirat, semangat akhirat, sehingga kehidupan mereka tuh Masya Allah, kita tahu Allah berikan dunia untuk mereka, tapi mereka tidak tertarik. Allah berikan begitu banyaknya kemegahan saat itu, tapi mereka justru malah memilih untuk hidup di jalan Allah dan hidup dalam keadaan sederhana. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa konsep sehat dalam Islam, ya, konsep sehat dalam Islam itu tidak lepas dari konsep keimanan, ya. Maka iman seseorang yang baik dan terjaga pasti akan memberikan dampak kesehatan pada tubuhnya. Itu konsep dasarnya. Iman yang sehat pasti akan memberikan imun yang sehat, imun yang baik. Itu konsep dasarnya. Awalnya judul kajian kita pagi hari ini adalah tentang iman dan imun, saya kira, tapi saya ubah saja karena judul itu sudah sering banget gitu kan. Sudah terlalu sering kita dengar. Saya pengen yang agak-agak seru-seruan dikit, sehingga nanti Anda pulang dari sini ada pesan pulang yang bisa Anda terapkan di rumah. Baik. Kita tahu bahwa konsep kesehatan atau yang kita pahami selama ini adalah konsep kesehatan yang bermula dari hati. Nah, ini menarik. Tapi sebelum cerita hati, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, saya pengen cerita dulu tentang bagaimana proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini adalah kunci tentang kesehatan yang kita amat sangat bisa pelajari. Ya, karena nenek moyang kita adalah Nabi Adam, ya. Jadi nenek moyang kita itu bukan monyet, bukan kera. Paham? Jadi nenek moyang kita itu bukan monyet, bukan kera seperti yang dikatakan oleh si Darwin itu. Ya, buat dia nggak apa-apa lah. Ya, buat kita nggak mau. Ya, jadi monyet dan kera itu nenek moyangnya Darwin, tapi nenek moyang kita Nabi Adam. Ya, seperti itu. Nah, ternyata dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tahapan penciptaan Nabi Adam. Ya, tahapan penciptaan Nabi Adam. Dan kita tahu ya, atau mungkin kita memahami ini, tentunya informasinya kita bisa ambil dari Al-Quran. Ya, jadi Nabi Adam itu kita tahu bahwa
Allah sendiri dengan tangannya yang menciptakan Nabi Adam. Ya, tangan Allah seperti apa kita nggak tahu. Ya, tapi ada urutan-urutan, ya ada urutan-urutan yang akhirnya membuat atau menjadikan terciptalah Nabi Adam. Ya, ada beberapa surat Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan tentang itu. Ya, yang pertama surat Al-Hajj ayat 5. Ya, surat Al-Hajj ayat 5, di situ Allah sebutkan turab, ya, seperti tanah lah mungkin. Nah, kemudian ayat surat Shaf ayat 71, Allah di situ menyebutnya tin, ya, tin. Ya, kemudian surat Al-Hijr ayat 26, Allah sebutkan di situ kata-katanya masnun, ya, masnun. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 14 salsalin fakhar, ya, salsalin fakhar, itu tahapannya, ya. Kemudian yang terakhir setelah Nabi Adam diciptakan itu barulah ruhnya dimasukkan, itu ada di surat Shad ayat 71 sampai 41. Nanti coba dibuka tafsirnya, bukan terjemahannya, bagaimana proses itu terjadi, ya. Jadi mulai dari turab, tin, masnun, solsol, fakhar dan seterusnya. Yang terakhir adalah ketika Allah meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam, ya, ditiupkan ruhnya Allah, seperti itulah. Nah, proses penciptaan Nabi Adam seperti itu, tapi proses penciptaannya kita nggak sama, ya. Proses penciptaannya kita tuh nggak sama, karena ya kita sudah boleh dibilang tuh cuman tanda kutip, ya, meskipun proses penciptaan manusia itu kompleks sekali, ya. Maksudnya adalah proses penciptaan kita tuh jauh lebih sederhana karena sudah ada polanya. Makanya sebenarnya kalau kita merenungi Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana manusia itu diciptakan, maka kita akan mulai mikir kita tuh benar-benar nggak ada apa-apanya loh. Modal nggak ada. Coba bayangkan sel sperma, sel ovum ketemu, ya, kemudian dia tumbuh. Kemudian menjadi zigot, janin, segala macam, terus tumbuh organ, sistem organ apa segala macam, ya. Kemudian akhirnya Allah masukkan, Allah tiupkan juga ruh ke sana, Allah berikan hati kepada kita, numpang hidup di bumi untuk diciptakan Allah menjadi hambanya. Udah gitu, kalau Anda baca dalam surat At-Taubah itu lebih menarik lagi. Udah nggak ada modal, ibarat kata gini lah, Anda jualan nggak ada modal, terus ada pemilik modal, apa lagi, Anda pinjam duit lah gitu kan, atau kan kita pinjam duit sama orang untuk jualan, terus yang minjemi duit itu beli semua barang kita lebih gede daripada harga jualnya kita. Paham maksudnya? Kita jualan nggak ada modal, akhirnya ada orang modalin uang dan barang, ya, ini ilustrasinya saja. Kemudian yang ngasih modal kita itu membeli seluruh dagangan kita dengan harga berkali-kali lipat daripada yang kita mau jual. Apa kalimat ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Innallaha ishtara minal mu'minin, Allah telah membeli jiwa mukmin. Dengan apa? Dengan surga. Udah nggak ada modal, ya, cuman disuruh beribadah, mengerjakan tugasnya di dunia ini, dan itu dibeli Allah kalau dia melakukan itu dengan surga. Kan kurang ajar banget kalau seandainya ada manusia udah diciptakan nggak ada modal masih membangkang sama yang ngasih modal. Paham ya? Seperti itu adanya. Tugas kita tuh ngapain di dunia? Bertakwa, beribadah, jadi khalifah, kan gitu. Hanya itu, ya, bekerja, ya, melaksanakan tuh itu aja sebenarnya. Dan kalau itu dikerjakan dengan benar, kata Allah, Allah akan ganjar itu dengan surga. Kurang baik apa coba yang ngasih modal, ya? Itulah manusia. Nah, kembali ke proses tadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi turab ini aslinya debu, ya. Kemudian dari debu, dari tanah itu kemudian jadi tin. Tin itu tanah yang dicampur dengan tanah liat, tanah yang dicampur dengan air, tanah yang dicampur dengan air, ya, tanah yang dicampur dengan air. Kemudian dia berubah lagi habis itu menjadi hamak masnun, ya. Tanah yang campur air kemudian didiamkan sehingga tanah itu baunya busuk. Nah, pelajaran penting di sini, ya, tentang tanah ini, manusia itu sebenarnya sejatinya gak boleh jauh-jauh dari tanah. Jadi kalau Anda hidupnya mau bahagia, dekatlah dengan tanah. Maksudnya dekat dengan tanah itu apa?
ya benar-benar kita bersentuhan dengan tanah gitu loh, baik badan kita, ya, tangan kita, ya, karena dalam tanah itu Bapak Ibu sekalian memang terkandung unsurnya kita, ya, karena dalam tanah itu memang terkandung unsurnya kita, ya. Jadi seperti itu. Nah, dulu ya, mungkin ibu-ibu yang edisi lama, edisi baru nih banyak nggak tahu. Kalau anaknya pergi biasanya dibekali tanah, ya nggak? Edisi lama, edisi sebelum banyak gadget, ya. Biasanya kalau anaknya pergi dibekali tanah, dikasih tanah gitu. Terlepas dari saya nggak tahu tahayul artinya, nggak tahu lah, saya nggak bahas itu. Tapi memang benar konsepnya, ya. Kalau kita membahas tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita, maka pakailah konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, obatnya kita itu adanya di tanah. Di tanah mana spesifiknya? Di tanah tempat kita tumbuh atau mungkin tempat kita dilahirkan. Kalau Anda mungkin atau mungkin ada seorang yang lahirnya sebulan mungkin di mana ya? Di Tasik misalkan. Ya. Maka sebenarnya yang paling baik kalau ngobatin dia adalah herbal-herbal yang ada dari Tasik. Ya. Dan sering kan kita tanpa sadar itu, ya. Tanpa sadar kadang-kadang ada sensasi, perasaan, keinginan untuk memakan makanan kampungnya kita. Nah, kita akan bahas ini. Betul ya? Anda mau ke Saudi Arabia, mau ke Yunani, mau ke Eropa, yang dicari makanan kita. Siapa yang ngasih sensasi makan itu sebenarnya? Ini menarik, ya. Siapa yang ngasih keinginan untuk makan itu? Ya. Ya sebenarnya itu sudah cetakan dari kitanya, ya. Maka cetakan itu tanda kutip gitu kan, berupa rasa-rasa tadi salah satunya yang ada pada tanah, ya. Nah, kita balik sini dulu. Jadi kalau itu dipakai, ya pernah saya cerita, tidak tahu di sini sudah atau belum, tentang stem cell ala-ala. Sekarang kan stem cell itu mahal, ya. Jadi orang punya apa tuh namanya, ari-ari, ya. Kalau yang punya duit disimpanlah ari-ari itu di bank ari-ari, bank plasenta gitu kan. Mahal nggak? Mahal, nyimpen mahal itu. Nanti kalau udah sakit apa segala macam, diambil selnya dari situ untuk suntik lah apa segala macam, saya nggak tahu lah teknisnya. Tapi yang saya mau bahas bukan itunya, menariknya apa? Ari-ari ini sekalian, ya, dia mengandung selnya kita, sel punca apa stem cell lah mungkin seperti itu. Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa mengambil manfaat itu dengan caranya kita, ala-alanya kita? Maka saya katakan ya tanam aja itu ari-ari, tanam, ya, tanam di tempat yang mudah kita akses atau mudah kita ingat, dan nggak usah pakai lampu. Biasa pakai lampu kan, ya, nggak tahu maksudnya pakai lampu apa, ya, nggak usah pakai lampu, udah cukup terang kok, tenang aja, nggak ada hubungan, ya. Lalu, ya, nah ini ceritanya tanah. Jadi kita belajar tanah dulu nih. Lalu si ari-ari itu kan nanti lama-lama dia akan hancur kan, menyatu dengan tanah. Maka tanahnya itu akan mengandung DNA orang yang punya ari-ari itu. Paham ya? Nah, berarti, nah ini berartinya, kalau Anda tanam kunyit di situ, maka kunyitnya punya DNA itu. Masya Allah kan? Kalau Anda tanam jahe, lengkuas, serai di situ, maka dia akan punya DNA. Makanya nanti perlu mungkin tempat apa? Tempat pekuburan ari-ari gitu. TPA gitu ya. Kasih tahu namanya siapa, terus tanam di situ. Ya. Tanam di situ apa? Itu tadi si ari-arinya. Kan gitu. Stem cell tuh ala yang kalau modern kan diambil di apalah macam-macam lah gitu. Saya nggak paham. Ya. Nah itu boleh. Jadi situ tanami semua. Jadi semua yang ada di situ, Bapak sekalian, jemaah sekalian, semua yang ada di situ kalau Anda tanam, ya, maka dia akan mengandung DNA, ya, khususnya, ya, salah satu orang yang tadi ditanam ari-ari tadi. Nanti suatu hari kalau dia sakit, nah gampang. Misalkan dia lagi tumor, kanker segala macam, kalau dia dulu pernah nanam kunyit putih di situ, ya, ambil kunyit putihnya di situ, ya, sebagai anti kankernya atau rimpang-rimpang yang lain, ya, masya Allah kan, itu tanah.
Nah, jadi Bapak sekalian, lalu ya, tadi setelah itu kan terakhirnya kan ruh. Nah, jadi kita ini sebenarnya sudah ada ya bekal fisiknya berupa tanah tadi dan bekal ruhnya. Ruhnya itu dari siapa? Ya tentunya Allah yang menciptakan ruh itu. Tapi ruh ini sebenarnya ada mungkin bahasa saya itu kalau dia udah masuk ke tubuh kan nanti ada jiwanya, ada nafsunya, ada akalnya. Ya, dia akan katakanlah dalam tubuh kita menjadi satu paket komplit. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya ternyata waktu Nabi Adam ini, Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi Adam ini diciptakan dan sebelum ruh itu dimasukkan atau ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang dalam riwayat hadis disebutkan bahwa setan atau iblis kan memang meneliti Nabi Adam. Meneliti Nabi Adam. Ya. Iblis itu meneliti Nabi Adam. Dan salah satu yang disebutkan dalam penelitiannya iblis tentang Nabi Adam, ya, bahwa ternyata makhluk ini akan sangat banyak masalahnya dengan perut. Ya. Makhluk ini Nabi Adam ya, alaihissalam itu akan banyak sekali masalah dengan perut. Oke nih, sampai sini saya kunci dulu. Saya stop dulu. Maka semua masalah kesehatan kita itu tidak lepas dan tidak jauh-jauh dari urusan perut. Semua. Anda sebutin apa? Stroke, kencing manis, darah tinggi, semua. Ya, dia nggak lepas-lepas dari urusan perut yang bermasalah. Yang iblis sudah ngasih tahu itu, ya, melalui hadis tadi yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa tuh namanya, dia tahu kelemahan manusia, Bapak sekalian, maka dia menggoda di titik itu. Ya, dia menggoda di titik itu. Titik apa? Nah, dalam 7 kesimpulan iblis tentang manusia yang waktu iblis itu Nabi Adam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kesimpulannya kan ada beberapa kesimpulan. Dia akan banyak berurusan dengan perut, lubang yang paling besar tubuh kita ini kan perut, lubang tempat gitu loh. Ya, yang pertama itu. Yang kedua apa? Bahwa ini orang akan banyak sekali urusannya dengan syahwatnya atau nafsunya atau marahnya. Itu kesimpulan yang kedua tentang Nabi Adam. Dan ada 5 kesimpulan lain tidak ada hubungan dengan kita sekarang. Tapi intinya apa? Intinya bahwa mulainya dari situ dan kita akan mulai perbaiki dari situ. Nah, sebenarnya ya, kita tahu bahwa sekarang di era-era modern saat ini itu ternyata sains ya, ilmu pengetahuan atau ilmu penelitian ya berkembang dan akhirnya mereka menemukan apa? Menemukan hubungan antara perut dan otak. Ya. Nah, tadi kan kalau yang katakan bahasa tadi saya katakan syahwat, kemarahan segala macam kan itu tidak lepas dari otak juga, pikiran. Ya, jadi 2 tempat itu sebenarnya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya, itu yang penting. Ya. Karena dia punya pengganggu. Ya, ini punya pengganggu, ini juga pengganggu. Nah, jadi saat ini ya urusan perut itu ya akhirnya menjadi sebuah media cara yang paling mengasihkan bagi sebagian orang tanpa sadar, terutama dengan budaya kuliner. Jadi hati-hati dengan budaya kuliner. Hati-hati dengan budaya kuliner. Kenapa? Kalau Anda ngajak anak Anda makan, ya, atau keluarga makan, diajak suami istri segala macam atau anak segala macam makan, maka pertama kali yang Anda harus pastikan dari apa yang Anda makan tadi, karena itu akan masuk ke perut Anda, adalah halalnya. Dokter, bagaimana saya tahu itu halal? Nah, gitu kan. Cara tahu paling halal ya cari logo. Adakah logo halalnya? Ya, sekarang kan sudah ada lembaga yang ngurusin halalnya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Anda tahu ini yang buat siapa? Ini yang buat siapa itu muslim atau tidak gitu loh. Orang yang paham. Maka di Brunei itu setahu saya, di Brunei seluruh koki di restoran itu harus muslim. Di Brunei.
Ya, kenapa? Urusan ke perut ini Bapak Ibu sekalian kalau sudah masuk yang tidak halal urusannya panjang. Urusannya panjang. Ya. Panjangnya kenapa? Sampai urusan ke neraka kan? Ya. Makanya kalau ada di keluarga misalkan, mudah-mudahan bukan keluarga kita gitu yang sakit nggak jelas gitu kan, sakit-sakitan terus, coba dicek tuh. Ya. Kehalalan rezeki yang mereka dapatkan untuk memberi makanan. Karena itu efeknya panjang. Bahkan sampai penyakit-penyakit berat yang bahkan nggak ada obat. Ya, apalagi kerjanya di tempat yang tidak halal, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Maksudnya tiap hari makan kayak begituan gitu ya. Itu mulai dari penyakit seperti gila. Saya udah sering banget temu tuh. Kalau saya tanya kerjanya apa, ya begitu-begitu aja biasanya, yang nggak halal. Ya. Jadi makanan, hati-hati terutama anak-anak gadis, anak-anak ABG, ya anak-anak Anda. Ya sekarang kan kuliner tuh di mana-mana. Kayaknya boleh maju kali ya, kasihan yang belakang itu. Ayo masuk, maju dikit. Jadi misalkan ada es krim. Es krim dari mana ya? Dari luar negeri gitu kan. Es krim itu jangan dipikir apa? Halal-halal saja ya. Ini kalau dibikin tagline-nya namanya diserbu ibu-ibu. Tapi saya seneng senangnya datang kajian kebanyakan ibu-ibu. Kenapa? Ya karena Anda yang nyiapin makanan kan di rumah. Ya. Oh iklan. Ada iklan. Sudah iklannya? Ya baik. Ada yang mau disampaikan Bu? Nggak ada? Nggak ada yang mau disampaikan? Oh enggak, kirain mobil apa menghalangi atau apa. Baik. Nah, jadi halal ya. Maka pastikan semua yang ada makan halal. Karena itu akan merusak. Merusak apa? Perut. Yang saya maksud rusak di sini apa? Rusak benar-benar secara fisik. Rusak benar-benar secara fisik, ya. Kalau secara emosi jangan ditanya. Semua harta, makanan, minuman yang tidak halal pasti menimbulkan kegelisahan. Nggak mungkin nggak. Ya, jadi hati-hati dengan makanan. Jadi kalau Anda lagi-lagi kalau makan ya, saya itu paling nggak berani makan di restoran atau makanan-makanan Cina, Jepang segala macam. Dan saya kadang-kadang nggak habis pikir. Banyak orang berani makan seafood yang kayak begitu tuh tanpa sadar atau mungkin tanpa mereka ketahuin gitu ya. Bumbu-bumbunya itu kan banyak yang belum jelas kehalalannya. Ya, maka ya beberapa sekarang sudah mulai halal tuh restoran Jepang, ada yang mungkin sushinya mungkin seperti itu ya. Tapi yang nggak halal masih banyak gitu loh. Karena itu ujungnya nanti merusak tanah. Paham ya? Merusak tanah. Perut itu dirusak sama dia. Rusak secara fisik beneran dan rusak secara emosi atau perasaan. Ya. Lalu yang kedua, tadi kan halal. Kemudian toyib ya, kira-kira mungkin sudah paham itu ya, toyib. Nah, toyib ini apa? Toib ini semakin nanti kita akan bahas ini, semakin banyak ya produk pangan yang asli alami, tidak banyak pengolahan, tidak banyak bahan sintetik di sana, lebih gampang apanya? Lebih gampang rusaknya
yang Anda makan tiap hari, maksudnya mau lebih gampang rusak tuh, maksudnya kayak buah gitu kan, berapa hari udah rusak gitu loh. Nah itu lebih bagus, lebih banyak Anda makan lebih bagus untuk Anda, karena dia dari tanah. Ya, sekarang misalkan, karena orang luar biasa pengen bisnis atau usaha sana sini apa segala macam gitu ya, akhirnya kayak sekarang musim mangga, kan musim mangga kan, mangga ini ada jebakannya nggak? Ada jebakan Batman-nya kalau mungkin bahasa saya. Apa jebakan Batman-nya? Karena pengen jualan lebih banyak, akhirnya mangga mentah dikarbitin. Iya kan? Udah nggak bener lagi akhirnya kan. Apa kita akan mempengaruhi ya, detail secara nutrisi nggak ada paham. Maka kalau saya biasanya kayak begini kita harus siasatin nih. Ya, karena itu kan bagian dari tipu daya setan, iblis gitu dalam kerjaannya. Ya, yang membisikkan pada manusia, bukan manusia jadi iblis. Ya. Makanya siasatannya gimana gitu kan? Carilah mangga yang matang di pohon misalkan, nggak dikarbitin, rasanya kan beda, rasanya beda. Itu yang pertama. Atau mangga-mangga misalkan yang memang dia tumbuh alami, misalkan saya beberapa waktu belakangan lebih senang makan mangga apa, Indramayu ya. Indramayu itu kan jarang dikarbitin, ya seperti itu. Jadi dia memang apa tuh namanya, ya karena memang jarang dikarbitin, jadi dia tumbuh matangnya alami gitu aja lah. Ya toyib. Jadi semakin banyak makanan kayak begini. Nah, yang menarik ya Bapak sekalian, istilah tadi yang saya katakan hubungan antara otak sama perut itu ya, yang disebut dengan GBA. Sekarang bahasanya itu GBA itu apa? Gut brain axis ya. Aksis sumbu antara otak sama perut. Maka ini yang menarik. Maka ternyata Masya Allah perut ini bisa mempengaruhi otak, otak bisa mempengaruhi perut. Kayak yang atas dulu lah, otak bisa mempengaruhi perut. Maksudnya gimana? Otak kita ini kan berisi kelenjar ya, ada bagian-bagian ya, ada kelenjar yang memproduksi hormon ya, hipotalamus, hipofisis seterusnya ya, yang dia menghasilkan hormon-hormon yang urusannya sama kebahagiaan, kesedihan, segala macam, reproduksi, semua dari sana pusatnya. Semua ketaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang ya, dia nggak makan apa-apa nih, perasaan aja ya, semua ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang yang pada akhirnya otak akan mengeluarkan hormon tertentu seperti mungkin kortisol, hormon cemas ya, adrenalin ya, seperti itu dalam jumlah berlebihan dan terus-menerus meskipun sedikit, maka dia akan mempengaruhi yang ada di ususnya kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang ada di usus kita itu? Lalu sains membuktikan bahwa, atau menjelaskan bahwa ternyata yang paling banyak bercokol di sana itu adalah makhluk-makhluk atau umat-umat seperti kita yang namanya bakteri. Ya, jadi dia bisa berubah. Nah, dalam perutnya kita itu Bapak sekalian, itu dia dibagi tiga lah, atau sebagian bagi dua, sebagian bagi tiga. Ada bakteri baiknya, ada bakteri jahatnya. Jadi pertarungan. Seperti pertarungan antara kebaikan dan keburukan dalam perut kita itu. Ya, siapa pemenangnya? Tergantung ya, tergantung yang pertama Pak, apa yang dipikir di sini. Ya, apa buktinya saya bisa mengatakan ini? Ternyata riset membuktikan ibu-ibu yang hamil ya, dan dalam kondisi sedih, ketakutan, kecemasan atau depresi, maka imunitas anaknya pasti lemah. Makanya waktu hamil itu saat yang paling baik untuk digoda setan atau iblis. Kan lemah dia sebenarnya kondisinya kan. Ya, maka disyariatkan dalam agama kita ini untuk apa? Untuk banyak-banyak zikir ya, berdiam di rumah ya, baca Quran seterusnya ya. Jadi apa yang ada di sini akan mempengaruhi di sini. Apa yang ada di otak kita dirasakan itu, dan keluarlah hormon-hormon tadi akan mempengaruhi apa yang ada pada pencernaan kita. Ya, nah tadi bahasanya adalah ketika dia baik dan buruk ini bertarung, siapa yang menang? Lagi-lagi tergantung dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita makan. Ya, gut brain axis kayak begitu. Makanya lagi-lagi coba ya Anda lihat anak-anak yang mau maaf ya tinggal di kampung, yang nggak pegang gadget apa segala macam
Ya, ya kalau main aja lah, main beneran gitu loh. Kalau sekarang kan bukan main jempol. Ya, jadi sekarang ini orang tuanya agak kurang kreatif, jadi nggak tahu apa yang harus diberikan mainan buat anak. Mainannya lagi-lagi handphone lagi. Padahal 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 7 tahun itu adalah tugasnya orang tua untuk mendidik anak di rumah. Maka jangan ganggu tugas tadi dengan distraction atau dengan pengalihan dengan handphone kayak begituan. Lalu berharap anaknya baik, tiba-tiba tidak baik gara-gara ulahnya si orang tua itu sendiri, lalu dimasukin ke pesantren. Baik, saya cerita tentang pesantren. Anak yang sudah baik di rumah masuk pesantren itu kemungkinan besar jauh lebih baik. Tapi anak yang di rumah sudah bermasalah masuk pesantren bisa jadi akan semakin bermasalah. Jadi pesantren itu bukan tempat apa ya? Tempat apa namanya itu? Tempat bersih-bersih, tempat buang anak gitu kan, enggak. Apa yang di anak itu tergantung dari didikan orang tua di rumah gitu loh. Ya, tergantung dari didikan orang tua di rumah. Nah, gut brain axis atau sumbu antara otak sama perut kita. Maka jumlahnya dia itu yang ada dalam perut kita ini secara umum ya, dan bahkan total dengan apa yang ada pada kulit kita itu jauh lebih banyak daripada sel-sel kita. Maka nih semua orang yang bermasalah di urusan pencernaannya pasti akan mengalami masalah yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Pasti. Ya. Sekarang kan lagi naik daunnya tuh anxiety. Dikit-dikit cemas gitu kan. Kan ngobatin itu gampang sebenarnya kalau tahu caranya. Nanti saya ajarin caranya. Ya, ngobatin anxiety kan, cemas segala macam. Di kadang-kadang orang sakitnya mah tapi minumnya obat penenang. Ada kan gitu? Banyak. Ya, kenapa nggak tahu konsepnya? Konsepnya dipisah gitu loh. Bahwa dia itu selain memang tempat bercokolnya si bakteri tadi, ya, tempat mereka hidup ya dalam keadaan tenang, damai, tentram. Mereka juga yang paling banyak memproduksi hormon kebahagiaan. Jadi kalau mau bahagia, benerin perut Anda. Ya, kalau mau bahagia benerin perut. Ya, dan itu ternyata terbukti bos sekalian. Ya tadi kalau kembali ke cerita tentang orang ibu-ibu hamil yang stres segala macam tadi, ternyata bayi yang dilahirkan sesar, sama bayi yang dilahirkan normal itu ternyata jumlah bakterinya berbeda. Beda. Lebih banyak mana? Oh, banyak yang normal lah. Karena apa? Karena bayi itu kan lewat jalan lahirnya ibu. Di jalan lahir ibu itu semua bercokol tuh bakteri situ. Dan kalau dia bermasalah pasti akan menimbulkan keluhan atau mungkin menimbulkan keluhan lah seperti itu. Makanya orang-orang yang gangguan di cairan kewanitaan itu kan ada, itu biasanya normalnya ada tapi nggak normalnya ada. Nggak normalnya itu apa? Baunya lebih menyengat seperti itulah, warnanya segala macam ya, itu kan tanda nggak normal. Itu siapa yang ngerjain? Bakteri di situ. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka dirusak keseimbangannya mereka. Dirusak keseimbangannya dengan apa? Dengan bahan-bahan kimia, dengan yang masuk dalam perutnya mereka dari makanan ataupun yang diletakkan atau dibubuhkan di daerah kewanitaan yang tadi. Maka ada makanya hidup jangan terlalu bersih. Apa hubungannya dengan itu? Karena kalau terlalu bersih, saya baca dalam sebuah buku ada penelitian itu ternyata ada tikus. Ini ceritanya tikus steril disebutnya. Pokoknya dicegah luar biasa dari segala macam gangguan-gangguan yang menyebabkan dia sakit. Pokoknya dari udaranya segala macam dibikin steril. Karena ada satu lagi tikus biasa. Dan tikus mah udah jelas jorok lah gitu ya. Meskipun ini tidak bisa dikomparasi dengan manusia tentunya. Tapi menariknya apa? Ternyata dua tikus ini dikasih stresor gitulah. Ternyata yang jauh lebih banyak
jauh lebih banyak muncul hormon stresnya itu tikus yang steril. Jadi ada iklan kali ya, bahasanya itu berani kotor itu baik. Ada kan? Emang bener. Ya, makanya anak-anak itu jangan dibiasain terlalu sering ya. Saya kalau makan, misalkan makan yang agak-agak sambelnya wanginya tuh minta ampun lah gitu, terasi gitu kan, atau apa gitu kan. Kita kan kadang-kadang tambah, atau mungkin makan apalah yang agak-agak di tangan tuh agak bau gitu kan. Saya biasanya jarang banget pakai sabun antiseptik, sabun cuci tangan yang 99,99% kumannya mati. Nggak mau saya nggak mau bikin mati mereka. Ya, jangan dibunuh mereka ini. Ya, karena kalau dia, itu sebabnya kan. Kenapa kalau makan ini dia kan di sini ada bakteri semua nih, di sini bakteri semua nih. Ya, kenapa makanan nggak boleh dipegang pakai tangan? Bakteri, kan? Ada bakteri pembusuk di situ. Jadi kita tuh memang disunahkan untuk makan dengan tangan itu supaya apa? Supaya makannya itu di sini ada bakterinya, di sini ada bakterinya, dalam perut ada bakterinya. Supaya apa? Dia dibusukkan di sana, dihancurkan oleh bakteri tadi. Ya. Dan bakteri pembusuk paling baik itu adanya di mana? Ada yang tahu nggak? Di bumi ini yang saya tahu, yang tempat kita katakan ada bakteri di tanah pembusuk yang paling cepat membusukkan jenazah atau jasad adanya di Baki di Madinah itu, pemakaman Baki. Itu di situ cepet banget jasad itu hancur. Maka coba lihat, dari zamannya Nabi masih bisa nanam di situ, coba orang ngubur, ya kan? Kok cepet banget tuh itunya tuh. Jadi jasad itu benar-benar akhirnya jadi tulang belulang saja. Cepet banget itunya, turnovernya lah seperti itu. Ya, nah, situ tadi ya, si siapa bakteri yang ada di perut kita tadi itu, Bapak sekalian. Tadi kan bahasanya dia ada bakteri baik, bakteri jahat. Maka, ya, bagaimana cara kita menjaga dia tetap baik? Cara pertama adalah dengan cara apa? Jaga ini. Jadi sekarang kalau orang cerita, motivasi terbaik kita untuk hidup itu apa? Misalkan seorang muslim, maka ya agama segala macam. Coba lihat, kita itu mulai dari bangun tidur saja, kalau kita tadaburi doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Wa ilahin nusyur, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan, kan gitu kan, kurang lebih kayak begitulah. Artinya apa? Dari pagi-pagi kita sudah diberikan motivasi bahwa kita akan dibangkitkan. Harusnya apa kalau saya tahu dibangkitkan? Ya persiapan lah kalau mau dibangkitkan gitu loh. Kayak orang mau ujian pasti siap-siap gitu loh. Sudah tahu bakal dibangkitkan nanti suatu hari kelak oleh Allah, maka siap-siap sekarang. Ya, dan persiapan ini nggak boleh persiapan sembarangan. Ya, nggak boleh persiapan sembarangan. Ya, jadi motivasi. Jadi pagi itu kata-kata alhamdulillah itu. Ya, kata-kata alhamdulillah itu Bapak sekalian itu punya efek yang luar biasa ke sini sama ke sini. Ya, ke perut sama ke otak. Ya. Jadi nanti kapan-kapan cobalah mulai gini ya, cara ini kan ini ada kurma nih misalkan. Kurma ini kan yang standar kita makan ya biasa, bismillah makan gitu loh. Coba berhenti bentar, sekali-sekali aja. Lalu mengatakan, kita ngomong sama Allah bismillahirrahmanirrahim setelah kita baca doa makan gitu ya. Lalu berkata pada Allah, terima kasih atas kurma ini ya Allah. Barang ini dihargai. Ya, air ini dihargai lebih. Ya, kita puji dia. Maka itu akan memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Ya. Orang kan kadang-kadang ya itunya ya standar SOP kita makan minum sudah biasa, cuman coba di upgrade sedikit gitu loh untuk memberikan kebahagiaan. Ya, contoh mungkin contoh ibu-ibu nih, ini nggak nakut-nakutin tapi kan kabar Nabi begini, sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Saya pengen sekarang, Anda bawa handphone kan? Bawa handphone nggak? Coba pegang handphonenya sekarang.
pegang handphonenya sekarang, buka handphonenya sekarang, langsung masuk ke chat WhatsApp ke suami Anda. Kalau yang punya suami, yang belum ke orang tua. Mau ikutin, saya ajarin caranya. Saya ajarin, saya tulis, saya sebutin apa yang akan Anda tulis sama suami Anda. Oke? Sudah siap? Sudah? Oke. Tulis itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suamiku yang dirahmati Allah. Betulis. Ayo, sekali-sekali kita romantisan sama suami. Suamiku dirahmati Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah. Surat cinta ini judulnya. Hah? Pelan-pelan. Oh lah, tadi pertama kan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, standar lah. Terus lagi masuk Alhamdulillah. Anda nyebutnya apa? Umi, Asrah, sebutan Anda pribadi, sebut kepada dia. Saya bersyukur pada Allah. Allah memberikan engkau, Allah menjadikan engkau sebagai suamiku. Sudah? Sebagai imamku, sebagai pemimpinku, oke, sudah? Terima kasih atas semua jerih payahmu yang menjadikan aku jauh lebih baik dari sebelum ini. Jazakallah khair atas semua nafkah yang engkau berikan kepadaku. Jazakallah khair. Anda kan laki ke perempuan kan, bukan perempuan kan? Jadi jazakallah khair, ya, atas semua nafkah yang engkau berikan kepadaku. Atas makanan yang engkau nafkahkan kepadaku. Ini strategi biar uang belanja naik. Udah? Tadi sampai mana? Atas yang kau berikan, atas pakaian yang engkau berikan kepadaku. Hari ini aku benar-benar bersyukur kepada Allah memiliki suami sepertimu. Oke, nanti dia langsung terbang itu, shoot gitu. Dan aku bersyukur pada Allah dari pernikahan kita ini Allah berikan, Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah. Suamiku titik-titik, pakai titik-titik, suamiku titik-titik. Aku mencintaimu karena Allah. Woi, lo udah ketahuan jarang nyebut suaminya aku cinta padamu ya. Lo nggak apa-apa, halal. Aku mencintaimu karena Allah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu habis kesambar petir dari mana? Kata gitu kan. Petir hidayah di Masjid Darussalam Kota Wisata, bilang aja gitu. Aku mencintaimu karena kata Nabi begini kan, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai di surga nanti. Kita mencintai Allah, mencintai Rasul, kan? Mencintai suami juga lah. Udah kan? Aku mencintaimu karena Allah.
Dan semoga cinta inilah yang mempertemukan kita kelak, suatu hari kelak di surganya Allah. Boy, keren kan? Suamiku, nah gitu. Sudah belum? Ini belum selesai kalimatnya. Nggak apa-apa, kapan lagi? Kadang-kadang kan sama suami kadang oke, iya gitu doang kan? Sekali-sekali yang panjang lah. Belum selesai. Shhh. Suamiku, didiklah aku menjadi bidadarimu di dunia dan di surga nanti. Oh iya, nanti Anda kan di surga kan di overhaul sama Allah. Overhaul. Overhaul itu di apa? Perbaiki semualah, wajahnya, semuanya pokoknya keren lah gitu lah. Tenang aja. Bidadari surga aja lewat sama Anda. Nggak ada cakep-cakepnya dibandingkan sama Anda nanti di surga. Serius. Jadi yang tinggal di dunia nih, ya hidungnya kurang mancung, santai. Nanti di surga dipermak sama Allah, dibikin baru. Ya, apa tadi? Didiklah aku menjadi bidadarimu di dunia dan di akhirat nanti. Suamiku, betapa besar rasa sayangku padamu. Ingat, nanti coba lihat, nanti dia tanya, Umi mau makan apa malam ini ya, gitu kan, ajak makan. Ya, belum selesai nih. Hah? Udah dikit lagi. Dan semoga rasa sayangku inilah yang membuatmu menjadi sosok imam dan teladan untukku dan anak-anak di rumah. Nah gitu. Laki-laki itu Bu, kalau dipuji Bu, senang sebenarnya. Sebenarnya laki-laki itu suka digombalin aslinya. Ya, cuman Anda aja jarang ngombalin dia. Makanya di rumah nanti apa tadi? Saya pun lupa sudah. Apa tadi? Suamiku, betapa besar rasa sayangku padamu, dan semoga dengan rasa sayang inilah Allah menjadikan engkau ya menjadi imam dan teladan yang baik bagiku. Suamiku, terakhir nih, semoga Allah meridhoimu, menjadikan hidupmu penuh keberkahan, memudahkan engkau melaksanakan syariat-syariat Allah, ketaatan pada Allah. Hah? Kecepatan. Ini live loh, ini di YouTube. Suamiku, sudah kan? Semoga dengan rasa sayang ini ya, apa tadi? Allah menjadikan engkau menjadi imam dan teladan yang baik untukku. Allah mudahkan engkau untuk lebih banyak lagi melakukan ketaatan kepada Allah. Pakai bahasa Anda sendiri aja. Semoga dengan rasa sayang ini engkau lebih taat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah, lebih banyak menjadi bukan lebih banyak lagi melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Udah selesai. Kita lihat siapa yang paling cepat responnya suaminya. Nanti urusan apa? Maaf, ada urusan apa dengan bahasan kita? Anda saja lihat. Oke, udah kan? Sudah selesai itu kata bidadarimu titik-titik. Oh iya, Anda kan bidadarinya dia nanti. Enggak apa-apa, lebay-lebay dikit.
agak gombal dikit. Siapa tahu nanti kan dia ganti mobil, beli mobil. Siapa tahu. Tapi karena istrinya sudah soleha, ini lihat nih. Waktu udah suami, masya Allah istriku gitu kan, aku pun mencintaimu. Kata dia begitu kan. Kamu pengen apa gitu kan? Mau ganti mobil. Wah, lalu istrinya bilang begini. Nggak perlu bang, nggak perlu bi. Uang yang untuk beli mobil itu sedekahkan saja. Soleha banget tuh. Sedekahnya dikit aja, sisanya buatku. Bidadarimu, lalu tulis itu nama anda atau pakai kunyah Umu apa gitu. Anak anda namanya misalkan Budi, Umu Budi gitu. Boleh balas? Siapa yang udah kirim? Udah kirim belum? Udah di reply belum? Ada yang udah reply? Ada yang udah di reply sama suami belum? Udah. Nah, coba kasih ibu itu anunya. Apa beliau balas apa bu? Lope. Wih, bahagia kan? Kok ibu hampir terharu gitu? Nangis. Padahal dapat lope doang. Ya Allah, kenapa ibu terharu? Coba sini. Ibunya kasih mic. Bu. Bentar. Ibunya kasih mic. Saya masya Allah seneng liatnya gitu. Padahal ngirim doang kan, tetap ibunya nangis coba. Dibalas sama suaminya. Kita dengar, diam dulu. Kita dengar kata ibu apa? Diam. Memang saya pas nulisnya nangis ya Ustadz. Nangisnya memang agak deket dikit maaf. Yang sambil tadi saya Ustadz bacakan, saya sambil nulis sambil mau meneteskan air mata. Masya Allah. Karena memang perjuangan suami saya luar biasa. Allah. Dan insya Allah menjadikan dia lebih taat kepada Allah. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah. Kan senang kita lihat orang bahagia kan. Apalagi ada kisah-kisah perjuangan di suami anda. Sampai anda di titik ini, dia perjuangan yang luar biasa. Itu kata-kata tadi itu Masya Allah. Itu kayak magnet gitu loh. Magnet penyemangat untuk dia. Ya. Karena memang nggak, yang belum pernah saya mungkin ungkapkan gitu ya. Ibu-ibunya ribut, nggak kedengeran. Coba diam dulu. Karena mungkin saya nggak pernah ungkapkan. Saat ini Ustadz bantu untuk mengungkapkan isi hati saya kepada suami saya gitu. Alhamdulillah. Dia nggak ngomong apa-apa ya? Cuma amin dan love. Ada yang balas panjang nggak? Selain amin. Terima kasih bu, Masya Allah, barakallahu fik. Tapi dibalas ya. Nah, apa hubungannya? Nah, lihat nih. Semua kebahagiaan, ya, semua rasa cinta, kasih sayang segala macam akan mengubah yang buruk dalam perut itu menjadi baik bakterinya. Itu poinnya sebenarnya. Maka sebenarnya kita kan kalau pagi-pagi suruh muji Allah panjang lebar kan nggak bisa. Nggak bisa. Maka ada kata-kata di zikir pagi itu kan, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Aku memujimu ya Allah sebanyak buih di lautan gitu loh. Itu kan cara kita untuk apa? Nggak bisa kita ungkapin begitu banyak rasa syukur yang kita rasakan di pagi hari coba. Makanya kalau udah ngerti konsep-konsep kayak beginian, maka nggak ada ceritanya. Ya, apalagi laki-laki itu nggak boleh baper sama sekali. Kalau perempuan baper masih oke lah. Tapi sebenarnya kalau kita belajar di sini Bapak sekalian, pagi-pagi itu diresapin, ya zikir pagi diresapin, ya. Apalagi yang tadi kemarin yang postingan saya kemarin me time itu, oh itu indah banget hidup kita, ya. Dan tadi pagi sedikit, saya sebenarnya tadi pagi itu pengen tahu, ya. Tadi pagi saya tanya apa kabar di Instagram. Saya pengen tahu jawaban anda apa. Ketika ada orang mengatakan sehat, alhamdulillah, dan alhamdulillah sehat, di situ dilihat di mana dia meletakkan Allah tanpa sadar. Itu maksudnya. Tapi alhamdulillah tadi banyak yang nyebut, yang dari awalnya alhamdulillah dulu.
Itu pertanyaan tadi sebenarnya ngetes ini kira-kira jamaah saya ini, follower saya ini soleh-soleh apa enggak gitu. Ternyata banyak, alhamdulillah, masya Allah gitu loh. Itu tanda kita meletakkan Allah dalam hati kita, seberapa kuat pengaruh Allah dalam kehidupan kita. Ya, sehingga nanti apapun yang kita sebut, apapun yang kita ucapkan, Allah dulu, nggak ada yang lain, baru yang lain, maaf. Ya, dan itu cara membuat bahagia. Ya, dan kalau sudah bahagia, dia akan kirimkan sinyal net ke sini. Ya, yang lapar kalau dia bahagia, kadang-kadang laparnya hilang. Coba aja, Anda lama nggak ketemu anak Anda di pondok, lama nggak ketemu, pas lagi di pondok, mau jalan ke pondok, lagi lapar-laparnya, ketemu dia, lihat wajah dia, hilang laparnya. Ya kan? Itu perasaan tuh. Nah, makanya, nah ini baru masuk kita poin tambahan yang sebenarnya ini poin utamanya. Ya, kalau tadi ada God itu tulisannya GUT, God Brain Axis. Jadi sebenarnya ada satu lagi di sini pengendalinya, yang mengendalikan ini, yang mengendalikan ini. Itulah kolbu. Ya, itulah kolbu. Maka meskipun yang dimakan itu, misalkan ya, ini lihat bagaimana hati itu, ya, iman kita itu bisa mengendalikan semua kalau imannya dijaga atau terjaga. Meskipun yang disajikan itu sehat, enaknya minta ampun, ya. Tapi kalau iman bilang jangan makan, dia akan nggak mau makan. Kalau imannya kuat. Contohnya apa? Puasa. Ya kan? Puasa itu menghalangi atau bukan menghalangi? Puasa itu sebagai suatu syariat, katakanlah, yang kita yakini, kita imani, dia akan mengendalikan ini dan ini. Ya, hadis yang sering kita dengar tentang kolbu itu, ya, bahwa kolbu itu adalah rajanya. Nah, itu sebenarnya dia pengendali ininya. Jadi bakteri kita sebenarnya mengendalikan siapa? Ya, iman kita sebenarnya. Tergantung seberapa besar rasa syukur kita, seberapa besar sabarnya kita, dia yang akan mengendalikan. Jadi bukan ini doang. Kalau ini kan fisik sebenarnya. Ya, cuman fisik saja. Ya. Sehingga, ya, kita perlu tahu yang bikin dia. Jadi tadi kan yang bikin masalah itu apa gitu kan? Yang membuat ini masalah apa, ini masalah apa. Nah, sekarang kita masuk yang perut dulu, yang bikin masalah. Jadi sebenarnya sekalian, ketika ketakseimbangan itu terjadi, ya, ketakseimbangan itu lebih dominan yang jahatnya, bakteri jahatnya daripada bakteri buruknya, bakteri baiknya, maaf, maka pasti akan terjadi gangguan di sini. Ya, depresi, kecemasan, segala macam. Ya, makanya cara paling gampang nyetop dia. Jadi kalau saya ditanya apa cara paling mudah untuk memulai hidup sehat, jawaban saya apa? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Karena puasa ngeblok semua, ya, sinyal-sinyal tadi itu, ya, sinyal-sinyal tadi diblok sama dia. Karena nggak ada itu kan, nggak ada bahan bakarnya bakteri tadi kan. Ininya dikendalikan dengan cara apa? Kita disunahkan. Kata Nabi SAW bahwa Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih bohong, ngadu domba, memaki, seperti itu. Maka ini terjaga, ini terjaga. Ini terjaga kenapa? Nggak ada makanan masuk. Ini terjaga apa? Ini nggak ada ngomong. Ini ngelihatnya yang benar-benar aja. Ini ngelihat atau mendengar yang benar-benar aja. Maka ini ya benar, ini ya benar. Maka dalam Islam sebenarnya detoksifikasi yang paling bagus itu adalah puasa. Puasa itu ngedetoks apa sebenarnya? Ngedetok perut atau pencernaan, dan ngedetok ini, dan ngedetok hati. Ya, jadi dia sebenarnya aksisnya itu bukan 2 tapi 3. Ini sama ini. Pengendalinya ini, hati kita. Ya, hati itu bukan liver, ya, kolbu. Ya, maka semakin terjaga ini, semakin terjaga si kolbu ini, maka akan semakin terjaga ininya, semakin terjaga ininya. Itu sebabnya lihat, orang-orang yang menjaga hatinya, orang-orang yang menjaga imannya, maka lisannya pasti baik, tidak mungkin buruk. Itu yang pertama. Orang-orang yang terjaga hatinya, orang-orang yang terjaga imannya, maka makanannya pasti baik.
Kalau sudah makanannya baik, kayak kita sering dengar bahasa good food is good mood itu, sebenarnya, ya. Nah, apa yang menyebabkan si si bakteri itu terganggu, Bapak Ibu sekalian? Ya, berarti kan urusannya sama ini kan, ini bermasalah, maka dia terganggu, gitu, ya. Tapi secara fisiknya dia, maka si bakteri yang ada di pencernaan kita itu juga bisa diganggu dengan berbagai macam penyebab. Banyak, kita akan bahas satu-satu, ya. Penyebab paling mudahnya ada stres. Jadi semua stres, baik stres yang berhubungan dengan emosi atau apapun, ya pastinya emosi gitu ya, itu akan mempengaruhi keseimbangan bakteri yang ada pada pencernaan kita, yang kita kenal sebagai disbiosis. Ya. Kemudian apa lagi? Antibiotik. Ya, makanya jangan mudah atau jangan gampang-gampang makan antibiotik. Kalau nggak penting jangan makan antibiotik, ya. Apalagi Anda harus tanya pada yang ahlinya untuk nanya dosis segala macam. Tapi kalau bisa jangan pakai antibiotik dulu, ya, pakai yang alami dulu, ya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini dia nih, semua yang mengandung gula olahan, gula pasir atau pemanis buatan, itu juga mengganggu keseimbangannya mereka. Jadi kita nggak pakai gula pasir, tapi pakainya pemanis buatan, sami mawon. Dan sekarang sebagian besar produk pangan, lihat, Anda nanti iseng, ya bukan iseng, coba riset masuk ke supermarket, lihat di sana pemanis buatan banyak banget. Apa saja pemanis buatan itu macam-macam namanya. Ada namanya aspartam, ada namanya asesulfam, macam-macam tuh. Nanti coba di browsing aja. Bahkan kopi sasetnya bapak-bapak itu sekarang sudah pakai aspartam. Makanya bapaknya marah-marah terus. Ada hubungan nggak? Pasti ada lah. Ya, kalau bapak-bapaknya marah, ya, apa yang harus Anda lakukan? Ya, selain Anda usap dadanya, maafkan aku, ridoin aku, kan gitu kan? Diberi petunjuknya nggak begitu? Kasih dia air madu, kasih dia kurma, ya, kasih dia kismis. Ada hubungannya? Ada. Jadi waktu lagi nggak nyaman hati itu, nah kasih yang manis-manis, yang sehat. Nanti hatinya akan kembali. Jadi bukan hati sih, nanti makanan tadi itu akan diolah oleh si makhluk-makhluk tadi itu untuk menjadi sensasi rasa atau sensasi hormon yang akan dikirimkan sinyalnya ke otak, gitu, ya. Apalagi obat menyebabkan dia masalah? Anti nyeri, obat-obatan anti nyeri itu, ya. Contohnya apa? Ya banyak lah saya sebutin. Nanti dipikir lagi. Obat anti nyeri, ya. Itu juga mengganggu. Makanya orang yang minum antibiotik atau anti nyeri pasti akan ada ditulis di situ apa? Efek samping. Efek samping paling sering apa? Mual, ya kan? Mual, kembung, iritasi, enggak, itu kan efek-efek pencernaan sebenarnya. Kenapa? Bakteri baiknya terganggu, ya. Apalagi yang bisa bikin masalah itu? Banyak, ya, pestisida tuh. Ya, makanya kalau memungkinkan dan anggarannya ada, belinya sayur organik. Kalau tidak ada, sayur biasa Anda rendam dulu dalam cuka apel, cuka madu, cuka nanas, ya, supaya logam-logam beratnya itu hilang, ya, karena dicuci pakai air biasa nggak bisa. Dan itu menjadi biang kerok banyak pestisida, itu menjadi biang kerok banyak kanker, ya, kanker, ya, di mana-mana sekarang kanker, tumor segala macam kayak gampang banget kita temukan itu. Kemudian obat-obat penekan asam lambung, ya, jadi hati-hati
meminum obat asam lambung. Saya ajarin satu ilmu, ya. Ilmu ini sebenarnya sederhana, tapi kalau Anda paham ini, maka Anda akan mulai memahami diri Anda. Ya, catat ya. Langsung siap catatannya. Ntar, Pak gurunya minum dulu. Allah menciptakan dua keseimbangan atau dua kondisi. Kondisi hiper berlebih dan kondisi hipo. Oke, ini urusan sama lambung supaya nanti tahu bagaimana cara ngobatin lambung. Karena penyakit lambung ini sekarang merajalela di mana-mana. Oke. Ada orang yang ada hiper, ada hipo, tengahnya diseimbang. Gitu ya. Ada hiper, ada hipo, tengahnya diseimbang. Ada orang manusia yang diciptakan Allah dari awal lahir sampai dia dewasa, sampai jadi bapak-bapak, sampai jadi nenek, tensinya nih nggak pernah normal versinya dia. Tensinya kan tensi normal 120/80 kan gitu. Tensi dia itu 90/70, 100/80 gitu-gitu aja terus. Tapi dia bisa melakukan aktivitas normal-normal saja. Ya, maka orang kayak begini, Bapak Ibu sekalian, jangan dipaksain menjadi angka normalnya orang normal. Karena orang ini diciptakan Allah dalam kondisi hipo. Hipo ya. Jadi jangan paksa dia untuk misalkan tensinya bisa 90/70. Itu buat dia aman-aman saja. Biarin aja. Jangan dipaksakan naik dengan makan garam seabrek-abrek misalkan. Biarin aja. Nah, jadi nggak normalnya dia kalau berapa? 120 udah nggak normal. Paham ya? 120 sudah nggak normal. Berarti kalau dia hipotensi dia, kalau dia disebut dengan hipotensi itu orang kayak begini, maka bisa jadi tensinya 80 atau 70 hipotensi dia. Tapi kalau orang yang normal sudah sangat hipotensi kan? Nah, orang yang defaultnya sudah hipo kayak begini, hipo, maka semuanya akan hipo. Ya, kalau dia tadi pembahasan kita masuknya ke tadi apa darah, apa tekanan darah, maka lambungnya juga akan menjadi lambung yang hipo. Oke, apa dok tanda-tanda orang yang lambungnya hipo? Itu kan? Tanda-tanda orang yang lambungnya hipo ini apa? Dia tidak kuat, perutnya kosong. Paham? Dia tidak kuat, perutnya kosong, bawaannya pengen makan terus. Makanan tadi akan jadi jebakan Batman untuk dia kalau dia salah makan. Jadi, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti orang yang hipo kecenderungan gulanya juga akan rendah. Tapi dia aman-aman saja. Ya, dia akan aman-aman saja. Orang yang hipo. Jadi, sebutlah mungkin gula normal itu berapa? Ya 80 lah misalkan. Dia gula dia kadang-kadang 60 gitu-gitu. Tapi buat dia tang-tang aja, tidak masalah. Syaratnya apa untuk mempertahankan itu? Dia harus sering-sering makan. Nah, makanan inilah yang nanti akan jadi ujiannya dia. Ya, dia memang butuh sering makan. Oke, dia memang butuh sering makan. Tapi kalau yang dimakan keliru, yang dimakan berlebihan, maka gula darahnya atau mungkin gula asam lambungnya akan naik. Maka untuk orang hipo sebenarnya obatnya ketika dia kena asam lambung yang tinggi bukan dikasih obat asam lambung, tapi makan yang benar untuk mengembalikan keseimbangannya dia. Paham? Paham apa pura-pura paham? Kok tiba-tiba kenapa asam lambungnya berlimpah? Nah, kebanyakan terjadi disbiosis. Gula berlebihan, karbohidrat olahan berlebihan, makanan sintetik berlebihan. Berarti saya tetap boleh dong makan gula, makan karbohidrat, benar boleh, tapi karbohidrat atau gula yang masih alam, masih bagus, yang masih mengandung serat. Contohnya apa? Daripada misalkan makan nasi yang ada pestisida misalkan, lebih baik dia makan singkong. Sama-sama karbo, tapi karbonya lebih aman untuk dia. Gitu loh. Jadi kalau misalkan si orang yang hipo tadi itu, Bapak sekalian, si orang hipo tadi misalkan
Saat dia lapar, dia makan roti, kan karbo olahan itu akan muncul lagi laparnya nanti. Maka orang kayak begini kalau saya membahasakan tersesat dia sebenarnya. Kembalikan ke jalan yang benarnya dia. Makan yang benar gitu kan. Ya. Nah, itu misalkan bicara karbonya. Maka sebenarnya jadi kalau kita bicara orang yang hipo kena asam lambung, sebenarnya obatnya apa? Ikutin aja pola makan dia. Kalau dia biasa makannya 5 kali 7 kali sehari, makan dalam jumlah sedikit, makannya yang benar, nanti asam lambungnya hilang. Kalau memang butuh katakanlah tambahan apa? Tambahan suplemen misalkan yang lain, boleh Anda kasih dia apa misalkan. Pernah saya sampaikan juga masalah ini. Obat paling mudah asam lambung itu adalah air tajin. Air tajin. Karena dia mengandung amilum, gula yang gampang diserap. Ya. Nah, air tajinnya itu ya, atau kalau nggak ada air tajin Anda bisa pakai bekatul. Bekatul itu bukan makanan ayam ya, ada bekatul yang bisa kita makan. Ya. Nah, lalu itu kan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya kasih probiotik. Ya, karena untuk mengembalikan keseimbangan asam lambungnya tadi yang hipo. Jadi sebenarnya orang ya, dan itu memang secara riset ya, secara penelitian juga sebagian besar orang-orang atau manusia modern kayak kita ini kecenderungannya atau lebih dominan kita tuh hipo daripada hiper. Jadi sebenarnya banyak orang yang kena asam lambung tuh sebenarnya aslinya itu hipo, bukan hiper. Jadi tugas kita bukan menurunkan asam lambungnya, tapi mengembalikan keseimbangan asam lambungnya. Dengan cara apa? Makan yang benar, ya, kasih gula yang benar, kasih amilum yang benar, kasih probiotik, nanti hilang dia. Mudah? Mudah kan? Sama juga dengan orang yang tadi. Jadi orang yang hipo itu kalau dia gula darahnya tinggi, ya, sebenarnya itu tingginya dia itu kan kalau misalkan ya normalnya itu tadi 80 70 sekitar itulah. Misalkan tiba-tiba gula darahnya itu 150 atau 200 misalkan. Maka tugas kita sebenarnya mengembalikan gula darah tadi ke settingan awal. Settingan awalnya dia. Ya. Dengan cara apa? Lagi-lagi benerin makan. Jadi makan dalam jumlah sedikit dan makan yang benar. Ya. Contoh makan yang benar apa? Makan getuk gitu. Jangan makan roti. Itu. Jadi karbonya yang benar tuh, seperti itu. Ya, itu hipo-hiper. Jadi sebenarnya konsep ini kalau Anda pakai mudah ngobatin, ya. Jadi kalau orang misalkan sakit mah itu, ya tadi memang secara statistiknya lebih banyak hipo, maka benerin makan. Bahasanya kan benerin makan. Karbo olahan segala macam karena dia menyebabkan disbiosis pada lambung kita atau perut kita. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kembali ke disbiosis tadi. Ya. Makanan-makanan yang modifikasi secara genetik. Jadi kalau ada buah-buahan yang nggak ada bijinya, jangan makan. Ya, cari buah yang ada bijinya aja. Apalagi buah-buahan itu kalau bisa nanti coba cari buah yang tumbuhnya atau kita sebut dengan seasonal fruit, buah musiman. Itu biasanya tumbuh sendiri aja tanpa ada intervensi manusia. Contoh apa? Manggis. Lagi musim manggis kan ini kan? Makan tuh manggis. Ya. Makan sak-sak bijinya. Sama bijinya. Hah, Dok, nanti kalau saya makan bijinya tumbuh dong. Beda aja. Kan nyaman lo gitu. Usus buntu karena makan biji jambu biji. Ada-ada aja. Ya. Seasonal fruit. Sekarang lagi musim manggis, makan manggis. Karena nanti akan berakhir tuh. Kenapa? Ini yang menarik. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri tadi bawaan dari orang tua kita, kan gitu. Dia memberikan sensasi rasa kepada kita, keinginan. Kalau Anda yang lahirnya misalkan Sulawesi Selatan, Makassar, maka lidah Anda, bakteri sana, dia akan minta apa? Minta makanan-makanan yang ada taste seperti di sana. Coto, bukan soto ya, coto. Kenapa jadi C nggak tahu saya.
coto, apa lagi tuh, macam-macam lah, beserta bumbu-bumbunya. Nah, makanya sebenarnya, nah ini masuk pembahasan intinya sebenarnya. Bagaimana caranya kita untuk mengembalikan keseimbangan sang raja itu? Ya, ini kan dibenerin, benar, udah jelas lah itu. Ini dibenerin dengan memberikan rasa yang asli. Oke, dengan memberikan rasa yang asli, bukan rasa palsu. Emang maksudnya rasa palsu apa? Rasa palsu itu gini. Ini kan madu. Madu ini, ya, dibuat secara lab bisa nggak? Bisa, secara lab, dengan kandungan yang sama persis, dengan komposisi yang sama persis, dan bahkan dengan indikator lab yang sama persis kayak madu. Dan itu bisa disebut dengan madu secara aturan. Bisa. Ambil air, karamel, nanti dibikin enzim, bisa. Nggak perlu lebah, nggak perlu. Itu yang palsu, saya bilang. Paham ya? Kemudian apa lagi, misalkan pemanis buatan. Semua yang palsu-palsu itu pasti akan mengganggu dia dan mengganggu ini. Ya. Maka kembalilah ke rasa aslinya. Ya, maka karedo. Ini mau diiris-iris dulu, Ustaz? Gak usah iya. Tapi ada pertanyaan bagaimana? Iya, nanti kita sampai jam 11 kan. Ini apa? Tahu nggak? Ibu panitia mah tahu. Karedok. Emang saya minta sih. Nah, saya mau jelaskan ini. Rasa asli itulah, Bapak sekalian, rasa asli itulah rasa yang Allah ciptakan di buminya, itulah yang sebenarnya kita butuhkan untuk mengembalikan makhluk-makhluk tadi dan ini. Paham ya? Nah, makanya kalau Anda kan rasa itu kan banyak. Ada manis, asin, pedas, ya, asam, ya. Nah, kalau Anda yang pernah nyobain kunyit ini kan rasanya apa? Pahit loh. Pahit. Ini rasa aslinya dia kunyit. Makanya kalau saya biasanya minum herbal, minum rimpang kayak begini, saya lebih senang dengan rasa aslinya, jangan tanpa atau nggak ditambah apa-apa. Ya. Nih. Pahitnya dia ini, nah kan gini. Lihat ini pembahasannya. Setiap rasa tadi akan mempengaruhi tentara yang ada pada tubuh kita. Tentaranya. Kan rajanya siapa? Hati. Kan dia punya tentara. Tentaranya siapa? Organ, sistem, semua itu kan tentaranya dia tuh. Ya, kalau hatinya sudah bermasalah, kalau lagi sedih, lagi marah, nggak bisa makan, nggak bisa ngerasakan rasa. Jadi seperti hilang, rasa tuh hilang kalau lagi bermasalah ininya. Oke? Maka rasa-rasa tadi Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi kita. Mudahkan atau mungkin saya kelompokkan saja dengan yang gampang saja ke organ, ya. Maka Allah menciptakan mereka ini memiliki rasa. Oke. Nah, rasa-rasa ini sebenarnya fungsinya apa? Membersihkan, menjaga organ-organ tadi, ya. Nah, jadi kalau sebenarnya berarti mudah kita untuk memperbaiki kalau kita kembalikan ke rasa aslinya. Ya, ini pahit nih misalkan, ini kan pahit nih. Pahit itu urusannya sama apa? Sama jantung. Rasa pahit itu dia sebenarnya dibutuhkan sama atau mungkin sangat dibutuhkan untuk jantung. Tinggal Anda baca kunyit itu kan kerjanya salah satu di jantung. Gitu cara mikirnya. Ya, makanya kesesatan lambung itu, perut kita itu ketika terlalu berlebihan, ya.
Terlalu berlebihan misalkan makan yang manis-manis, maka obatnya yang pahit-pahit. Sensasi rasa itu kadang-kadang diberikan oleh pikiran kita dan diberikan sinyal awalnya dari perut. Maka ada suatu waktu kita kok pengen makan pedes ya, ada satu waktu kita pengen makan asin ya, ada suatu waktu kita pengen makan yang kecut asam, ada yang suatu waktu kita pengen makan manis misalkan. Maka rasa tadi Anda kembalikan ke produk aslinya ya, yang Allah ciptakan untuk mengembalikan keseimbangannya mereka ya. Dan tiap rasa-rasa tadi itu hubungannya sama organ. Tadi saya cerita nih kunyit itu hubungannya sama jantung, pahit ya. Kemudian ini apa lagi? Ini pare juga jantung, tapi juga bukan jantung saja, karena biang kerok masalah, misalkan kita bicara diabetes atau kencing manis, itu kan adanya di lambung. Terlalu besar, berat atau beban lambung akibat rasa manis olahan yang masuk, maka diperbaiki keseimbangannya dengan yang pahitan. Itu. Lalu ada lagi apa? Banyak. Kadang-kadang tiba-tiba kita pengen makan pedes, ya, pedes atau panas, ya. Maka Allah ciptakan jahe. Allah ciptakan ini. Itu maksudnya. Inilah yang nanti akan lagi-lagi mengembalikan keseimbangan pada organ-organ yang bermasalah. Jahe. Makanya kalau semakin banyak ketakseimbangan di situ, bisa jadi akan semakin banyak yang kita perlukan. Tapi ada tapinya. Kita juga harus jaga-jaga. Misalkan, kan ini kan cabai nih, ini cabai. Cabai ini sama cabai ini kan beda. Beda apa? Beda pedesnya. Ya, beda apa lagi? Beda vitamin C-nya. Yang lebih banyak vitamin C yang mana? Nah, ini. Tapi kan nggak semua orang bisa makan. Makanya ya, kalau saya misalkan lagi makan apa ya, makan sate atau apa gitu, biasanya saya minta cabenya sama bawangnya dibanyakin. Ya, karena itu sumber seratnya di situ, sumber vitamin C-nya, sumber antioksidannya di situ. Ya. Termasuk juga sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran yang berbagai macam rasa atau bahkan nggak ada rasa. Maka sebenarnya karedok itu, itu karedok. Karedok itu sebenarnya kan kalau kita rasakan di karedok ada rasa apa aja? Pedas ada kan? Dari bumbunya apa lagi? Asem. Terus pedas apa, panas dari kencur kan? Jadi semakin banyak ya rasa asli yang Anda makan dari makanan tadi yang berasal daripada rasa asli, maka semakin sehat dia. Gitu. Ya. Tinggal nanti kita perlu itu tadi, kan sudah saya bilang bahwa godaan makanan itu kan ada iblis yang mantau kita. Bisa jadi yang dimakan nggak benar atau benar tapi berlebihan. Contoh, madu sehat, madu bagus, tapi madu tetaplah madu. Kenapa madu tetap madu? Karena dia gula. Gula berlebihan tetap nanti dalam tubuh kita sama nasibnya kayak gula pasir. Dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, maka dalam Islam ya konsep paling gampang untuk mempertahankan hipo dan hiper tadi adalah konsep Nabi SAW, jangan berlebihan. Itu aja. Jangan berlebihan. Nih misalkan asam, oh bagus. Asam buat apa? Buat liver. Ya, asam itu buat liver. Ya, maka yang asam-asam itu dia akan memperkuat kerja organ liver. Kalau tadi kan kolbu tuh hati kita, kalau liver itu sebelah sini. Ya. Kemudian ada rasa apa lagi? Asin. Ya. Kenapa sekarang banyak orang menyalahkan garam? Sebenarnya garam tidak salah loh. Dia adalah rasa yang Allah ciptakan. Kalau benar rasa itu harusnya dan tidak berlebihan, maka tidak akan ada masalah insya Allah. Tapi masalahnya sekarang garam yang ada sudah diapain? Diolah, diputihkan, dikasih anti lengket. Jadi sudah banyak bahan kimia. Makanya garam yang asli yang ada di lautan atau mungkin gunung apa segala macam, Himalaya atau sisa segala macam itu kalau dimakan dalam jumlah yang benar, itu yang kita butuhkan. Jangan tinggalkan garam dan jangan salahkan garam atas apa yang dikerjakan oleh gula.
Paham ya? Jadi sekarang orang ketakutan garam luar biasa, padahal itu ulahnya gula. Ya, jadi jangan tinggalkan garam. Maka saya di rumah ya, kalau sebenarnya sudah kita sering praktekin kok, misalkan kita makan buah ya, makan buah kadang-kadang, bukan kadang, seringnya kan enaknya buah itu, coba lihat, Anda makan buah langsung gitu-gitu aja dimakan, rujak gitu ya, atau Anda makan buah yang buah tadi Anda taburi garam di situ, beda loh rasanya. Di perut kita lebih adem, lebih enak di perut kita ya, apalagi si buah tadi itu dicampurkan dengan lada hitam misalkan sebagai sensasi pedesnya gitu loh. Jadi kalau saya biasanya kalau makan buah itu ada buah potong gitu ya, mau rujak juga nggak apa-apa, ada garamnya, ada lada hitamnya, aduk aja semua itu, udah bikin kenyang. Kenapa? Sebenarnya sensasi rasa kenyang itu ya diberikan oleh mineral-mineral ini. Jadi orang yang banyak makan karbo olahan tuh nggak bakal kenyang-kenyang, bawahnya pengen makan lagi, pengen makan lagi, pengen makan lagi ya, seperti itu. Sampai jam berapa, Bu? 11. Jadi tadi sudah asin kemana? Ke ginjal ya, dan ginjal itu kaitannya sama reproduksi, makanya kan kalau yang biasanya garamnya kebanyakan gitu kan, istilahnya itu mau kawin lagi, bahasa gitu kan ya. Kalau ditelusurin dari bahasa ilmunya ya, ginjal tuh urusannya dengan reproduksi, iya ya. Maka sekarang nih lagi banyak urusan ginjal ya. Bagaimana cara menjaga ginjal? Ya makan yang bisa menguatkan ginjal ya, dan stop yang mengurangi atau mungkin menyebabkan ginjal itu lemah. Sama prinsipnya, disbiosis tadi sama ya, gula segala macam seperti itu ya. Kemudian apalagi misalkan asin misalkan, jadi misalkan ketika Anda makan buah yang dikasih garam tadi itu ya, buat lambung bagus, buat ginjal juga oke. Atau memang ada beberapa jenis herbal yang memang dia punya fungsi atau peran untuk menguatkan ginjal. Contohnya apa? Alang-alang ya, karena alang-alang tuh bagus tuh ya. Kemudian serai itu bagus tuh, biji-bijian juga lumayan, tapi jangan berlebihan ya, itu akan menguatkan ginjal. Lalu ya, jadi ada rasa asin, manis tuh perginya kemana? Ke lambung ya. Semua yang manis itu pasti akan memberikan sensasi bahagia, coba aja. Maka orang yang ada masalah lambung, pencernaan, pasti ada kaitan dengan masalah perasaan, pasti itu, karena memang kaitannya begitu ya. Tapi jebakannya dia si manis ini, kalau dia berlebihan, nah lagi dia yang dimakan itu nggak benar, maka ya dia akan melemahkan ini, ya. Maka manisnya manis yang asli, manis yang alami seperti madu, kurma apa segala macam gitu ya, atau buah-buahan silakan aja ya, itu manis ya. Kemudian manis asam sudah. Jadi rasa itu yang dibutuhkan sebenarnya ya. Jadi nanti pernah kan saya cerita, misalkan Anda nanak beras gitu ya, beras kan gula sebenarnya, supaya ada rasa yang berlimpah dalam beras tadi ya. Bagaimana caranya? Cemplungin apa? Masukin bawang merah, bawang putih, lada hitam kayak nasi liwet, tapi nggak pakai santan ya. Atau dikasih minyak dalam itunya, itu seperti pembahasan kita kemarin kan tentang apa cuka, seperti itu ya. Jadi supaya berasnya penuh dengan rasa. Jadi kalau hidup tuh banyak rasanya, enak. Termasuk kehidupan kita tuh kalau datar-datar aja nggak seru. Makanya Allah kasih ujian kan. Seperti itulah ya. Lalu ada juga sekalian makanan-makanan yang memang khusus ya, memberi efek memperbaiki mood ya. Yang pertama itu
namanya kan sudah kenal ya, mungkin prebiotik ya. Prebiotik itu makanannya mereka. Apa saja prebiotik? Macam-macam ya, bawang-bawangan itu termasuk prebiotik. Ya, kurma itu termasuk prebiotik. Ada beberapa jenis itunya makan, karena serat itu sebenarnya nggak bisa dicerna oleh pencernaan kita, nggak bisa. Yang bisa mencernanya kemudian memecah menjadi molekul ya, gula apa segala macam, itu bakteri itu. Ya, artinya sekarang ya, kalau kita mau memperbaiki mood kita, mau menjaga si raja ini tetap dalam kondisi damai, bahagia, sejahtera dia, dan tidak susah hati dia, maka kasih makanannya dia. Makanan itu berupa rasa, itu yang pertama. Yang kedua apa? Probiotik. Probiotik itu apa? Moodnya. Jadi probiotik itu apa ya? Mikroorganisme hidup. Ya, sekarang udah banyak yang jual tuh. Nah, konsep nanti ya, saya sangat yakin, dan sekarang udah mulai juga kok, ke depan itu ada namanya pangan fungsional ya. Jadi yang kita makan itu punya efek secara kesehatan, bukan cuma sekedar makan doang ya, itu namanya pangan fungsional ya. Dan itu biasanya nanti akan masuk bakteri di sana. Sekarang udah banyak sebenarnya, mungkin sadar nggak sadar sudah banyak tuh. Ada apa namanya, yogurt ya. Yogurt itu ternyata saya baca dari beberapa penelitian, itu ternyata memang salah satu negeri di Eropa, saya ingat Bulgaria atau Hungaria, itu yang rutin sekali mereka mengkonsumsi yogurt itu ternyata punya usia harapan hidup yang tinggi-tinggi, sehat-sehat, jarang ada penyakit buruk. Termasuk juga ada salah satu kawasan di Jepang, atau saya provinsi mungkin, kalau nggak salah namanya Okinawa. Okinawa itu salah satu provinsi yang juga menerapkan prinsip makanan dalam surat Abasa. Apa dia banyak makan? Biji-bijian. Biji-bijian, dia mengurangi hewan kaki 4, mengurangi bukan nggak makan. Ya, dia banyak makan ikan dan sayur, serta di Okinawa itu juga orang di sana sangat familiar dengan kunyit. Dikit-dikit kunyit, permen kunyit, minuman kunyit, semua kunyit. Dan ternyata kunyit itu salah satu rimpang yang punya efek anti-aging, anti penuaan. Jadi kalau nanti kapan-kapan kita bahas ini nih, masya Allah, Anda akan jatuh cinta sama mereka ini. Saya udah ngelihat banyak sekali orang yang ngandalin rimpang gini doang, itu masya Allah. Tapi ingat, dia minum dengan keyakinan ya. Kata kuncinya itu, bukan minum dengan kecurigaan. Karena ada orang baru dikasih kunyit satu, sudah muncul berita dalam otak pikiran dia, ini bikin rahim kering, ya kan? Curiga kan? Boro-boro dapat manfaat, dapat keburukan nanti ya. Maka minumlah atau konsumsilah dengan baik sangka ya. Rempah rimpang itu masya Allah ya, minum tuh tiap hari. Bapak-bapaknya misalkan di rumah Anda, dia biasanya minumnya kopi, Anda cemplungin jahe ke kopinya, masya Allah tuh bagus banget. Iris saja jahe tipis gitu ya. Jahe diiris tipis, masukin situ, itu efeknya bagus banget. Dan jangan kasih gula, biarkan dia merasakan kepahitan hidup dari kopi itu. Kan kopi itu pahit, tapi bagus, kopi itu menahan selera makan itu ya. Jadi kalau lagi nggak pengen makan, kalau lambung Anda kuat dengan kopi, minum kopi aja. Kalau nggak kopi apa? Tapi kopi bubuk asli ya, bukan kopi jagung ya, sasetan itu. Atau teh hijau, kayu manis, itu juga bisa. Itu probiotik ya. Ya probiotik. Jadi prebiotik atau probiotik itu ditambah dengan rasa tadi. Ya, kadang-kadang kalau saya pengen lagi makan buah itu kan saya campurin garam, saya campurin lada hitam, kadang-kadang saya teteskan atau saya ambil 1 sendok teh probiotik, saya campurin ke situ. Jos, efeknya luar biasa. Makanya happy terus, bahagia terus. Ini pagi sini saya sudah minum nih, sudah minum si bakteri itu. Datang sih udah minum bakteri. Kenapa? Ya mereka masya Allah ya, kerjanya itu memang membahagiakan. Jadi ide muncul terus gitu kan. Dan itu ternyata ada penelitian ya, pernah dilakukan penelitian di Inggris.
Itu ternyata orang-orang yang rutin mengkonsumsi probiotik atau living mikroorganisme atau mikroorganisme hidup punya mood yang stabil. Gitu. Ya. Makanya kan kita tahu salah satu minuman penghuni surga itu kan adalah minuman fermentasi. Ya, khamar kan. Di surga itu terkapit khamar yang tidak memabukkan. Ya, itu caranya. Jadi supaya rajanya itu aman gimana? Nah, kesimpulan terakhirnya nih. Tadi kan perutnya, ininya, tapi yang paling harus kita lakukan agar si raja itu aman adalah jaga hubungan sama yang punya raja atau yang punya hati kita, itu Allah. Itu yang paling penting. Ya, jaga hubungan. Sering-sering ngobrol dengan sang pemilik hati. Ya, sang pemilik hati yaitu Allah. Ngobrol dalam bentuk apa? Doa, ya, zikir kita, tilawah kita, itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga nanti apa? Anda suatu hari kelak ketika sudah stabil hatinya, raja sudah tenang, dia makanan pun tak tertarik, dia lebih senang berpuasa. Percayalah, raja itu kalau sudah benar-benar sebagai sosok raja yang benar, makan pun tak mau sering-sering, lebih senang puasa deh. Kenapa puasa? Karena puasa itu menenangkannya, menguatkan ininya, menguatkan pencernaannya. Itulah raja yang benar. Kalaulah dia mau makan, dia pilih-pilih makan. Ya, nggak sembarangan makan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menjaga imannya. Emang ada urusan sama iman? Ada. Ya, makanan yang buruk, berlebihan segala macam itu ujung-ujungnya nanti perginya ke iman juga. Ya. Sayang, artinya kita sudah diberikan kesempatan, ada peluang oleh Allah, nggak memanfaatkan, sayang. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan kekurangan dari saya pribadi, dan semoga Allah berkahi majelis kita ini, dan semoga Allah ampuni semua kesalahan kekurangan kita, dan semoga Allah berikan kesehatan terus kepada kita, kesehatan hati, kesehatan fisik, dan tentunya kita mohon kepada Allah agar di akhir usia kita Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Allah jaga kita dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Allah berikan kepada kita kenikmatan dalam semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita semua, keluarga kita, segala macam rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan kita bisa manfaatkan itu semua untuk menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah juga melindungi negara kita ini, melindungi para pemimpin-pemimpin kita, dan menjaga negeri kita ini segala macam makar-makar yang akan merusak negeri kita. Dan semoga Allah memuliakan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah mudahkan kita untuk tiap hari lebih banyak lagi melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadikan kita, hidup kita semakin hari semakin bahagia. Dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah, dan Allah masukkan kita dalam surga firdausnya bersama orang-orang kita cintai, keluarga kita cintai, tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.